Sayyidah Fatimah ini, kalau kita berbicara dia dengan Al-Quran, itu saking sehari-harinya beliau dengan Al-Quran, sampai khadimahnya yang bernama Fiddah itu, Fiddah yang membantu beliau di rumahnya, sampai Fiddah itu hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, ketika akhirnya Sayyidah Fatimah meninggal dunia, itu Fiddah sudah bisa berdialog dengan orang dalam berbagai macam keseharian kehidupannya, dan dia tidak menjawab orang kecuali dengan ayat Al-Quran. Assalamu alayki ayyatuha ar-radiyatul mardiyah. Sallallahu alayka ya maulai wa sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alayka ya maulai wa sayyidi wa habibi ya Rasulullah. Sallallahu alayka wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin. Sallallahu alayka ya maulatana Fatimah az-Zahra alaiha assalam. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya binta Nabiyillah. Assalamu alayki ya binta Habibillah. Assalamu alayki ya binta Khalilillah. Assalamu alayki ya binta Safiyillah. Assalamu alayki ya binta Aminillah. Assalamu alayki ya binta khairi khalqillah. Assalamu alayki ya binta afdali anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata aynin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil ardin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ayuhas sadah al-kurama, segenap para pecinta ar-Rasul dan keluarga sucinya, hadirin hadirat yang saya muliakan, keluarga besar Habib Husain bin Zain Bafaqi, Habib Aqil bin Husain Bafaqi, Habib Abu Bakar bin Aqil Bafaqi. Aqulu lakum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salamnya kurang memberikan energi balik ini ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan jawaban salam itu adalah saling memberi energi ya.
yang mengucapkan salam itu adalah doa, tapi juga yang mengucapkan salam juga berharap untuk dapat doa juga ya. Nah, ala kulli hal kita pada pagi hari yang cerah dan boleh dikatakan sejuk ini, kalau lihat sengatan mataharinya agak dinaungi dengan mendung ini. Kita duduk bersama dalam sebuah acara yang bernuansa duka cita karena kita memperingati syahadah dan wafat putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Di samping juga kita memperingati haul ya dari beberapa Habib yang kita sebut tadi ya. Tidak ada salahnya kita sebut ulang. Habib Hussein bin Zain Bafaqih, Habib Aqil bin Hussein Bafaqih, Habib Abu Bakar bin Aqil Bafaqih, dan juga ada Habib Abdul Qadir bin Abu Bakar Bafaqih. Mudah-mudahan lewat peringatan syahadah putri tercinta Ar-Rasul, mereka cucu-cucu beliau ya mendapatkan rahmat dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai dengan sebuah ayat. Ayat di Al-Qur'an berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk patuh, kecuali untuk tunduk. Jadi kalau kita mau memahami filosofi kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bahwa ada dua jenis makhluk yang beliau ciptakan dalam ayat ini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya yakin kita merupakan salah satu daripada bagian itu kan. Yang pasti kita bukan jin ya. Tapi bahwa kita manusia, sepertinya di antara kita tidak ada yang berbeda pendapat bahwa kita adalah manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dari ayat ini saja seharusnya kita sudah punya agenda yang jelas dalam hidup ini. Jadi ini filosofi penciptaan, alasan penciptaan. Bukan yang lainnya. Jadi kita hanya diciptakan oleh Allah dengan tujuan apa? Agar kita menghamba. Menghamba itu artinya kita menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk ciptaannya. Dan ketika kita menyadari bahwa Dia yang menciptakan kita, maka terhadapnya kita tidak punya hak apa-apa kecuali menghamba, kecuali mengabdi. Sedalam, sejauh, sekuat kita berada dalam pengabdian, maka sedalam, sejauh, dan sedekat itu pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jauh dari penghambaan, semakin kita jauh dari pengabdian, maka kita juga akan jauh dari tujuan penciptaan itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada manusia-manusia unggulan. Ada as-sabiqunal awwalun. Ada orang-orang yang dalam penghambaan itu di tingkat yang pertama. Mereka adalah manusia-manusia juara, unggul dalam penghambaan dan pengabdian. Dan kalau kita mempelajari ayat dan riwayat, yang paling top, yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah yang berpredikat sebagai pengabdi, penghamba, yang nilainya paling tinggi adalah Muhammad wa alu Muhammad. Sholawat. Salli ala Muhammad.
Literatur umat Islam dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu mengungguli Muhammad wa alu Muhammad berkaitan dengan penghambaan mereka. Karena itu penting bagi kita untuk memperingati, menghidupkan sya'airullah. Ayat Al-Quran mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kenapa kita? Artinya hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah. Hal-hal yang kalau kita peringati atau kalau kita bicarakan, kalau kita kenang, hal-hal itu tidak memberikan hal lain pada diri kita kecuali Allah. Bahwa kita hambanya, kita harus taat, kita harus patuh. Dan tentu orang-orang yang berpredikat nomor satu dalam hal penghambaan itu adalah syairullah yang paling top, yang paling tinggi kualitas. Jadi kalau kita hendak berbicara tentang syairullah, maka orang-orang yang a'badun nas, yang paling menghamba kepada Allah, dan dia adalah Muhammad wa alu Muhammad, dia adalah syair yang paling jelas, yang paling gamblang. Dan karena itu kita perlu untuk membesarkannya, memperingatinya, mengenangnya. Boleh jadi mereka tidak dapat apa-apa dari kita, tapi kita akan mendapatkan hal yang banyak dari mengingat, mengagungkan, dan mengenang mereka alaihimussalam. Nah, pada pagi hari ini kita sedang memperingati salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu putri tercinta Ar-Rasul yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, berkaitan dengan hari syahadah dan wafat beliau. Nah, kita semua tahu bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Ar-Rasul ini, dia hidup tidak lama. Sebagian besar kita ini usia kita jauh lebih panjang dari putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya hidup 18 tahun. Atau mungkin kalau kita menelaah sejarah dengan berbagai macam riwayat yang sampai paling panjang itu usianya 20 tahun. Tapi yang lebih kuat dalam sejarah, beliau hanya hidup selama 18 tahun. Tapi 18 tahun ini, dalam waktu yang singkat ini, beliau alaihissalam telah meraih makom-makom yang tidak ada yang mampu mengunggulinya. Putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan bahas, yang hendak saya tekankan di sini adalah bahwa kita jangan pernah berpikir bahwa Sayyidah Fatimah alaihissalam itu mulia hanya karena dia adalah putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang itu mengagungkan Sayyidah Fatimah. Ya, banyak orang itu memuliakan Sayyidah Fatimah lantaran hanya karena karena dia darah daging Rasulullah. Cuma itu. Jangan sampai bahwa dia adalah bid'atur Rasul, bahwa dia adalah keturunan Rasulullah, bahwa dia adalah darah daging Rasul, itu sebuah kemuliaan. Tapi yang membuat Sayyidah Fatimah meraih maqamat yang tinggi adalah prestasi-prestasi penghambaannya. Bukan hanya karena dia adalah putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita fahami, agar kadang-kadang kalau kita memuji orang sekedar dia adalah karena dia putri Rasulullah, nanti kita zalim, kita berdosa. Berarti kita tidak memberikan hak kepada Sayyidah Fatimah. Kita hanya menilai kemuliaannya hanya karena dia semata-mata dia putri Rasulullah. Enggak, bukan hanya itu. Dan kalau Rasul mencintainya, mengunggulkannya, mengagungkan, Rasulullah mengagungkan Sayyidah Fatimah, kalau alasannya hanya karena dia putriku,
bukan alasan yang terlalu besar. Kalau aku mengagungkan Fatimah, aku memuji Fatimah, memuja Fatimah, mengutamakan Fatimah hanya karena dia putriku. Akhirnya setiap orang begitu nanti. Dia akan mengagungkan keturunannya hanya karena dia keturunannya. Ini yang perlu kita telusuri lebih jauh tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam agar kita tidak zalim pada Sayyidah Fatimah alaihissalam. Nah, kita akan langsung masuk pada beberapa gelar-gelar yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, agar kita memahami lebih jauh tentang keutamaan dan keagungan putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sayyidah Fatimah itu dinamakan Fatimah. Riwayat menjelaskan kenapa sih dinamakan Fatimah? Kenapa dinamakan Fatimah? Kita lihat ini keagungan Sayyidah Fatimah ini, keagungan Sayyidah Fatimah ya. Li'annallaha qad fatama man ahabbaha minan nar. Bayangkan seorang hamba itu bisa mencapai sebuah makom, sehingga makom ini punya energi yang luar biasa. Energi yang luar biasa itu apa? Dikatakan Fatimah. Fatimah apa artinya? Allah akan menyelamatkan para pecinta sejatinya dari api neraka. Berarti ini sosok ini adalah bukan sembarang sosok. Sosok yang karena makom dan ketinggian fadilahnya sampai dikatakan Fatimah. Apa Fatimah? Allah akan menyelamatkan para pecinta sejatinya dari api neraka. Nah, luar biasa. Bukan sembarang manusia ini. Itu dari nama Fatimah. Dikatakan juga Az-Zahra. Az-Zahra itu cahaya yang terang benderang, cahaya yang bisa disaksikan meskipun dari jarak yang sangat jauh. Itu cahaya yang mampu menembus. Itu namanya Az-Zahra. Kenapa dikatakan Az-Zahra? Li'anna nuraha zahara li ahli sama. Itu Sayyidah Fatimah kalau sedang beribadah di bumi, di rumahnya, itu cahayanya membuat para malaikat di langit terkesima, tercengang, melihat terang benderang cahaya seorang Fatimah alaihissalam. Jadi cahaya Sayyidah Fatimah karena ketulusan dalam penghambaannya, kehusyukannya dalam ibadahnya, itu cahayanya sampai pada penduduk langit. Zahara nuruha li ahli sama. Bukan sembarang manusia. Memang dia putri Ar-Rasul, tapi dia punya mega prestasi. Dan diukir hanya dalam waktu yang singkat, 18 tahun. Dia dapatkan semua kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara lakopnya adalah As-Siddiqah. As-Siddiqah ini dikatakan bahwa di antara maknanya li'annaha lam takdzib qattu. Sekali tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta ini bukan hanya berbicara dusta, bukan. Bahwa dia sebagai hamba, dia juga tidak pernah berdusta pada eksistensinya sebagai hamba. Dia tidak pernah tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sedetik dia tidak pernah tidak menjadi hamba. Kita ini makhluk, kalau kita ini makhluk dan hamba. Tapi betapa sering kita menentang Tuhan kita. Betapa sering kita bermaksiat kepadanya. Ketika seseorang mendapatkan derajat as-siddiqah, dia tidak pernah berdusta. Bahkan dia tidak berdusta akan eksistensinya. Begitu dia paham bahwa dia hamba, dia tidak pernah berdusta bahwa dia adalah hamba. As-siddiqah bukan sembarang makom.
Di antara laqabnya adalah Al-Mubarakah. Ini sosok yang penuh berkah. Ya, penuh berkah. Sampai-sampai ketika Allah hendak memberikan anugerah kepada hamba terkasihnya. Siapa hamba terkasih Allah? Siapa sih orang yang paling dicinta dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak lain adalah ayah daripada Sayyidah Fatimah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nah, ketika Allah hendak memberikan sesuatu yang paling banyak berkahnya kepada Ar-Rasul, Allah melihat sesuatu yang paling banyak berkahnya, sesuatu yang paling tinggi nilainya, Allah tidak menemukan kecuali Fatimah Zahra alaihissalam. Inna a'tainakal kautsar. Sesuatu yang banyak berkahnya. Berkahnya apa? Nanti akan kita bahas lewat beberapa keterangan. Tentu dalam satu majelis kita tidak bisa membahas seluruh keagungan dan keutamaan seorang Fatimah Zahra alaihissalam. Padahal sementara ini orang hanya memuji Sayyidah Fatimah hanya lantaran karena dia adalah putri Rasulullah. Loh, sebagai putri Rasul kemuliaan, keutamaan, keagungan, tapi bukan segala-galanya. Sayyidah Fatimah punya mega prestasi dan keutamaan yang lain, yang lebih esensial daripada sekedar dia adalah putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara laqabnya adalah Az-Zakiyah. Kenapa dikatakan Az-Zakiyah? Az-Zakiyah itu artinya suci, bersih. Li'annaha kanat azka untha arafadha al-bashariyah. Dia adalah sebersih-bersih wanita yang pernah dikenal oleh umat manusia. Artinya, kalau seandainya seluruh wanita dikumpulkan, siapa yang paling bersih, siapa yang paling suci, tidak ada yang mampu mengungguli Fatimah Zahra alaihissalam. Al-Mardiyah. Atau sebelum Al-Mardiyah kita katakan Ar-Radiyah. Dia adalah seorang hamba yang sedikit pun tidak pernah mengeluh dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela atas apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian yang harus dia lewati, umur pendek yang harus dia jalani. Ya, bagaimana nanti putra-putranya akan menjadi korban-korban dalam berbagai macam peristiwa yang tragis. Radiyatan. Dia rela. Dan radiyatan mardiyah ini makom yang sangat tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru ketika seseorang itu radiyatan mardiyah, baru orang itu bisa menjadi hamba. Fadkhuli fi ibadi. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi hamba itu tidak sembarang orang bisa. Kita ini makhluk iya, tapi belum tentu kita hamba. Kalau kita masih gemar bermaksiat, gemar melanggar, gemar berbuat dosa, gemar berdusta, bagaimana kita mengatakan bahwa saya hamba Allah? Tidak, kamu bukan hamba, kamu ciptaan Allah ya, tapi kamu tidak menghamba kepadanya. Jadi untuk menjadi hamba itu harus radiyatan mardiyah. Baru Allah katakan fadkhuli fi ibadi. Kalian layak masuk dalam kelompok hamba-hambaku. Yang saya baca ini Al-Quran. Baru ketika sudah menjadi hamba, pasti surga. Jadi untuk masuk surga cukup menjadi hamba. Fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Jadi predikat sebagai hamba itu adalah predikat yang sangat tinggi. Dan kita boleh jadi usia pembicara ini sudah hampir berkepala 5. Boleh jadi kita belum pernah sehari menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Ya, kalau kita mau jujur ya, bahkan mungkin kalau kita mau hitung jujur, kita mau introspeksi, sehari jadi hamba tidak pernah kita. Selama kita masih bermaksiat, jangan pernah ngaku hamba, jangan kepedean, jangan GR.
Hadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dan ketika radiyah, itu konsekuensi logisnya pasti mardiyah. Tidak mungkin hamba Allah yang sepenuhnya ridho pada apapun ketentuan Allah, kemudian Allah tidak meridhoinya, sudah pasti itu. Kalau sudah radiyatan pasti mardiyah. Konsekuensi logis itu. Kalau hamba ini sudah rela pada apapun yang menjadi ketentuan Allah, disuruh ini iya, disuruh itu iya, tidak pernah membangkang, seluruhnya kepatuhan, rela, bersabar dan lain sebagainya, pasti mardiyah. Radiyatan mardiyah. Dan ketika mardiyah, itu diantara makna mardiyah, dikatakan bahwa li'annallaha sayurdiha bimanhiha haqqas syafa'ah. Jadi hamba dengan prestasi yang seperti itu, sehingga dia radiyatan mardiyah, nanti Allah akan memberikan hak dia untuk mensyafaati. Nah, boleh jadi kita-kita ini yang bahkan sehari tidak lulus untuk jadi hamba ini, nah kita dapat keagungan dan energi seorang Fatimah Az-Zahra, karena dia punya hak untuk memberikan syafaat kita, untuk nolong kita, ngatrol kita. Wa illa, tanpa Sayyidah Fatimah, boleh jadi kita tidak akan pernah mencium harumnya bau surga. Di antara laqabnya adalah Al-Muhaddatsah. Apa Al-Muhaddatsah? Al-Muhaddatsah artinya li'annal malaika kanat tuhaddithuha. Ini sosok manusia yang para malaikat berbincang-bincang dengannya. Kanat tuhaddithuha. Kita tahu kan Sayyidah Khadijah, Bunda Az-Zahra alaihissalam, ketika mengandung Az-Zahra, itu seluruh para wanita di Makkah itu boikot. Karena Sayyidah Khadijah itu akhirnya mau menjadi istri Rasulullah, kemudian diboikot. Jangan ada yang datang ke rumah Khadijah. Sehingga wanita-wanita di Mekah tidak ada yang berani menyapa Sayyidah Khadijah. Bayangkan, tinggal di kota dan tidak ada orang yang menyapanya. Tidak ada orang yang datang ke rumahnya. Tidak ada orang yang buka pintu untuknya. Betapa terasingnya Sayyidah Khadijah alaihissalam. Ini, kalau kita baca sejarah, ujian-ujian Ar-Rasul itu ujian-ujian yang luar biasa. Bahkan istrinya ketika mengandung putrinya, itu diboikot oleh seluruh wanita di kota Makkah. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang mengunjunginya, tidak ada yang buka pintu untuknya. Dan dalam keterasingan dan kesendirian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghibur bagi bunda tercinta itu, yaitu bayinya yang di dalam perut ini mengajak bundanya untuk berbincang-bincang. Luar biasa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan bukan hanya itu, dalam perjalanan hidupnya Sayyidah Fatimah kerap didatangi oleh para malaikat. Para malaikat datang membawakan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencatat hasil percakapan Sayyidah Fatimah dengan para malaikat, dan menjadilah yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Ini yang kemudian orang menuduhkan bahwa orang-orang Syiah itu punya Quran yang lain. Dia bukan Al-Quran. Al-Quran yang isinya halal, haram, syariat, kitab suci, ya hanya yang dibawa oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Mushaf Fatimah adalah percakapan antara Sayyidah Fatimah dengan para malaikat. Dan itu tidak ada kaitannya dengan halal, haram, dengan hukum, kisos, tidak ada. Itu hanya ilmul awwalin wal akhirin, ilmu-ilmu yang memang menjadi bekal para imam ahlul bait alaihimussalam dalam memegang tongkat estafet untuk menjaga dan menyebarkan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara gelarnya adalah Al-Batul, li'annaha tabaddalat an dima'in nisa. Ini kesucian seorang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, menyampaikan beliau pada titik bahwa beliau tidak melihat hal-hal yang setiap bulan biasa dilihat oleh para wanita. Tabaddalat, dia terlalu suci untuk melihat hal yang dilihat oleh para wanita setiap bulan.
Karena disebut Al-Batul. Memang manusia unggulan yang Allah karena tahu penghambaannya, Allah memberikan berbagai macam anugerah kepada Az-Zahra alaihassalam. Al-Haniyah, sosok yang penyayang, sosok yang keberadaannya itu menenteramkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sosok ini keberadaannya, kita ini kan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kita ini kadang-kadang ada orang-orang yang kalau ada dia kita tenang, kita tentram, kita merasa terayomi, kita merasa terlindungi, ada yang perhatikan kita. Itu namanya Al-Haniyah. Sosok yang keberadaannya itu membuat kita tidak terasing, membuat kita tidak sendirian, membuat kita ada tempat untuk kita berlindung, tempat untuk kita berkeluh kesah. Al-Haniyah. Dan Sayyidah Fatimah adalah Al-Haniyah, dan bukan bagi sembarang orang. Al-Haniyah bagi ayahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Al-Haniyah bagi suaminya, Al-Haniyah bagi bundanya, Al-Haniyah bagi putra-putranya, putri-putrinya, keturunannya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sayyidah Fatimah adalah Al-Haniyah. Di antara gelarnya tentu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Di antara gelarnya adalah Al-Hawra. Apa itu Al-Hawra? Li'anna Nabi qala hiyal hawra'ul insiyah. Karena Rasul berkata bahwa ini adalah manusia bidadari. Bidadari tapi manusia, manusia tapi bidadari. Dia adalah seorang manusia yang memiliki kesucian para malaikat. Kenapa demikian? Riwayat menjelaskan li'anna nutfataha takawwanat min thimaril jannah. Karena benih yang akhirnya ketika masuk di dalam diri Sayyidah Khadijah itu, akhirnya benih itu menjadi sebuah jalinan dan menjadi janin yang bernama Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Benihnya ini Rasul dapatkan dari tanaman-tanaman di surga, buah-buah di surga, min thimaril jannah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Naam, dari beberapa gelar yang kita bahas tadi, tentu masih ada gelar-gelar yang lain untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Kita sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang kemuliaan dan keagungan beliau alaihassalam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tidak jarang ketika berbicara tentang Sayyidah Fatimah itu Rasul berkata, kuntu idza ishtaqtu ila raihatil jannah syamamtu raqabat Fatimah. Kalau aku ini rindu aroma surga, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, aku akan mencium Fatimah alaihassalam. Kenapa? Karena memang benih putriku ini aku dapatkan dari buah-buahan surga. Dan sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam selalu memberikan aroma surga. Luar biasa. Putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Riwayat yang saya baca tadi ada di kitab Kanzul Ummal. Ada di kitab saudara-saudara kita Ahlu Sunnah. Kuntu idza ishtaqtu ila raihatil jannah syamamtu raqabat Fatimah. Di kitab Al-Bukhari dikatakan tentang Sayyidah Fatimah ini sayyidatu nisa'i ahlil jannah Fatimah. Jadi penghulu para wanita yang ada di surga nomor satunya, artinya mengungguli Maryam alaihassalam, mengungguli semua wanita-wanita mulia. Dan dia adalah Az-Zahra alaihissalam, sayyidatu nisa'i ahlil jannah Fatimah.
penghulu para wanita surga adalah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sementara kedua putranya juga Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, penghulu pemuda ahli surga. Ini memang keluarga yang luar biasa. Dari kakek yang luar biasa, mempunyai cucu-cucu yang luar biasa, ayah yang luar biasa, putri yang luar biasa, istri yang luar biasa, suami yang luar biasa. Fatimah Az-Zahra adalah Haura al-Insiyah, manusia tapi dia adalah bidadari. Nah, kita setelah memahami keagungan dan keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kita ingin mengambil pelajaran dari beliau alaihissalam. Sayang kalau kita hanya mengenal, memahami, mendengar tentang keagungan dan keutamaannya, tapi kemudian kita tidak bisa mengambil inspirasi dan pelajaran dari sosok yang luar biasa ini. Kita akan mendengar apa yang pernah dinasihatkan oleh beliau alaihissalam. Kalimat-kalimat beliau ini tidak panjang, pendek. Tapi kalau seandainya kita mampu mengamalkannya, mampu menghayatinya, ini akan menjadi jalan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sampaikan berkaitan dengan penghambaan. Tadi kan kita berbicara di awal dengan membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa filosofi penciptaan adalah penghambaan nafsu. Apa sih sebenarnya yang akan kita dapat dari penghambaan ini? Artinya kita bisa mengambil sebuah rumusan dari Al-Quran, dari prinsip ayat tadi itu. Ketika filosofi penciptaan itu adalah penghambaan, berarti yang paling menghamba, maka dia akan mendapatkan anugerah yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika penghambaan adalah tujuan penciptaan, maka siapapun yang paling menghamba, maka dia akan mendapatkan makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil sebuah intisari atau prinsip dari ayat tadi. Nah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika berbicara tentang masalah penghambaan ini, beliau pernah berucap seperti ini. Man as'ada ilallahi khalisa ibadatih. Barang siapa di antara kita ini, ya, yang mempersembahkan kepada Allah itu ibadah yang tulus, penghambaan yang tulus, khalisa ibadatih, ahbatallahu azza wa jalla lahu afdhala maslahatih. Maka sebagai imbalannya Allah akan turunkan sebaik-baik maslahat bagi hamba itu. Jadi maslahat yang kita dapatkan ini sejajar dengan sejauh apa kita mampu mempersembahkan penghambaan yang tulus. Penghambaan yang tulus mendatangkan kemaslahatan dari Allah, sebaik-baik kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khulus fil ibadah akan mendatangkan afdal al-masalih untuk kita. Keterangan ini diberikan oleh lisan suci Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Man akhlasa, man as'ada ilallahi khalisa ibadatih, ahbatallahu azza wa jalla lahu afdala maslahatih. Dia adalah seorang wanita. Tentu ada baiknya bahwa dia sebagai seorang wanita ini, para wanita mengambil satu aja pelajaran dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan pelajaran ini akan kita ambil dari keterangan beliau alaihissalam. Apa kata Sayyidah Fatimah? Karena dia seorang wanita, dia adalah istri, dan suaminya adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia pernah membuat pernyataan seperti ini kepada suaminya. Ya Abul Hasan. Karena Imam Ali itu kan
Kunyahnya adalah Abul Hasan. Ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan. Maksudnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini atau anni la astahi min ilahi an ukallifa nafsaka ma la taqdiru alai. Kita lihat ya. Bagaimana sikap seorang wanita terhadap suaminya, seorang istri terhadap suaminya. Kata Sayyidah Fatimah kepada suaminya, wahai Abul Hasan, wahai suamiku, sesungguhnya aku ini malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Lihat, seorang wanita bahkan untuk meminta sesuatu kepada suaminya itu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah astahi min ilahi, sungguh aku malu kepada Tuhanku, an ukallifa nafsaka, untuk memaksamu meminta sesuatu yang aku tahu kamu sekarang ini dalam keadaan yang tidak mampu untuk mengabulkannya. Kemuliaan, kehormatan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bahkan ketika dia mau minta sesuatu kepada suaminya dan dia tahu suaminya sekarang ini tidak dalam keadaan yang siap untuk mengabulkan permintaan itu, Sayyidah Fatimah tidak berani mengucapkan apa yang menjadi permintaannya, dan alasannya adalah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diucapkan, antum kira yang diminta apa? Hal yang luar biasa? Enggak, bukan hal yang luar biasa. Berkaitan dengan riwayat ini adalah ketika di rumah itu tidak ada yang dimakan. Artinya tidak ada yang bisa dihidangkan untuk dimakan. Dan kebetulan Imam Ali datang dengan seorang tamu. Dan ketika akhirnya Imam Ali datang dengan seorang tamu, tentu namanya tamu harus dijamu. Dan ketika Imam Ali berkata bahwa aku datang dengan seorang tamu, dan Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa di rumah kita tidak punya apa-apa untuk kita suguhkan. Kemudian Imam Ali mengatakan, kenapa engkau tidak katakan padaku? Kalau emang di rumah ini tidak ada apa-apa, kenapa engkau tidak katakan padaku? Sehingga aku mampu mencarikannya entah dengan cara apa. Sayyidah Fatimah menjawab, inni la astahi. Sesungguhnya aku, ya Abul Hasan, inni la astahi min ilahi, aku malu kepada Tuhanku kalau sampai aku minta kepada kamu sesuatu padahal urusannya adalah makanan untuk hari itu. Inilah astahi min ilahi an ukallifaka ma la taqdiru alai. Boleh jadi saat itu adalah suasana yang memang sulit. Aku malu kepada Tuhanku untuk minta kepada kamu sesuatu yang boleh jadi kamu sekarang tidak siap untuk mengabulkannya. Padahal urusannya adalah makanan untuk hari itu. Bukan hal yang luar biasa, bukan perhiasan, bukan permata, atau bukan kemewahan-kemewahan tertentu dalam kehidupan. Nah, bayangkan seorang wanita itu sampai pada titik penghambaan yang seperti itu, bahkan dia takut dan malu kepada Tuhannya untuk minta sesuatu yang mungkin menyulitkan suaminya. Dan betapa rumah tangga itu akan penuh berkah kalau seandainya terjadi saling pengertian yang seperti itu, saling menghormati yang seperti itu. Ini adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika berbicara tentang istrinya ini, dan kita bisa belajar ya dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib menggambarkan istrinya. Kata Imam Ali, istriku ini sebagai istri loh ya, sebagai istri ya. Fa wallahi ma aghdabtuha wala akrahtuha ala amrin hatta qabadaha Allah. Ini istriku ini ya. Walau sekali aku tidak pernah memaksanya untuk melakukan sesuatu. Dan istriku ini walau sekali aku belum pernah membuatnya marah. Imam Ali hendak berkata bahwa aku sebagai seorang suami, aku juga menjaga diriku
Aku ini sebagai seorang suami, aku tidak pernah memaksanya untuk melakukan sesuatu. Aku juga tidak pernah membuatnya marah sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kehidupan berumah tangga, Imam Ali sebagai seorang suami tidak pernah membuat istrinya marah dan tidak pernah memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu. Fa wallahi ma aghdabtuha wala akratuha ala amrin hatta qabadaha Allah. Sampai dia dipanggil oleh Allah. Aku belum pernah melakukan itu. Tapi pada saat yang sama kata Imam Ali, wala aghdabatni. Dia pun sekali tidak pernah buat aku marah. Wala asadli amra, dan sekali belum pernah bangkang aku. Imam Ali kemudian menjelaskan, istrinya ini walaqad kuntu anduru ilaiha fatanhadiru annil humum wal ahzan. Nah, seorang wanita dengan kemuliaan seperti ini, dengan sikap seperti itu, kata Imam Ali, setiap kali aku memandang wajahnya, seluruh deritaku, seluruh bebanku, seluruh permasalahanku hilang dalam keindahan wajahnya. Fatanhadiru annil humum wal ahzan. Loh, Allah Subhanahu wa taala bisa meletakkan pada pribadi-pribadi wanita yang menjadi istri, ketika dia tulus menjadi istri, ketika dia baik sebagai istri, maka suami cukup memandangnya dan seluruh permasalahan akan hilang. Tapi ini bukan hanya tugas istri ya. Yang paling mengatakan, aku juga tidak pernah memaksanya untuk melakukan sesuatu. Aku tidak pernah membuatnya marah. Artinya saling bertukar kebaikan, saling mempersembahkan kebaikan di antara pasangan suami istri ini. Tentu kita tidak akan mampu mencontohnya, tapi setidaknya ini menjadi idola kita. Dan kalau ini idola kita, orang-orang yang kita cintai, setidaknya kita mengambil langkah untuk ke arah itu. Berusaha untuk mencontohnya. Ini adalah Az-Zahra alaihissalam. Nah, di bagian akhir pelajaran yang akan kita ambil dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam adalah ucapannya yang ini. Kita mendengar sebuah keterangan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, keterangan yang luar biasa. Sungguh keterangan yang luar biasa. Sayyidah Fatimah Az-Zahra pernah berkata begini kepada para wanita ini di hadapannya. Kita tahu kan bahwa semua permasalahan yang terjadi di dunia ini urusannya karena dunia, karena materi. Terjadinya perseteruan, terjadinya peperangan, ya. Terjadinya tarik-menarik, semuanya karena dunia. Karena kerakusan, karena keserakahan, ya. Karena keterpautan kepada dunia yang berlebihan, timbullah berbagai macam permasalahan ini. Silakan Anda teliti berbagai macam permasalahan yang terjadi di dunia, dari permasalahan yang paling kecil sampai yang berskala besar, yang namanya perang, yang korbannya bisa jadi jutaan atau ribuan jiwa manusia, semuanya karena dunia. Tapi kita lihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, bagaimana dia mengajarkan kepada kita cara kita memandang dunia. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Kemuliaan seorang Sayyidah Fatimah, dia jelaskan lewat keterangannya ini bahwa yang bisa aku cintai dari dunia kalian hanya 3 hal. Yang bisa aku cintai dari dunia kalian itu 3 hal. Tidak ada yang lebih. Artinya aku tidak ada yang bisa aku cintai di dunia ini, semuanya kualitasnya rendah. Aku tidak bisa jatuh cinta pada hal-hal yang rendah. Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa kemuliaannya telah mengantar dia pada satu titik di mana dia tidak bisa mencintai sesuatu dari dunia kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? Mari kita dengar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Yang buat aku betah tinggal di dunia ini cuma 3 hal.
Mau tahu yang pertama apa? Yang pertama kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah qiraatu kitabillah. Membaca kalam ilahi, membaca Al-Quran. Seandainya di dunia ini tidak ada bacaan yang namanya Al-Quran, tidak ada bacaan yang bisa menghibur. Tidak ada sesuatu yang bisa mengisi waktuku. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, di antara salah satu hal yang paling dia cintai dari dunia ini, karena ada di dunia adalah kalamullah, Al-Quran. Qiraatu kitabillah. Saat-saat yang paling membuat aku bahagia adalah saat-saat ketika aku membaca kalam ilahi. Qiraatu kitabillah. Itu yang pertama. Sayyidah Fatimah ini, kalau kita berbicara dia dengan Al-Quran, itu saking sehari-harinya beliau dengan Al-Quran, sampai khadimahnya yang bernama Fiddah itu, Fiddah yang membantu beliau di rumahnya, sampai Fiddah itu hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, ketika akhirnya Sayyidah Fatimah meninggal dunia, itu Fiddah sudah bisa berdialog dengan orang dalam berbagai macam keseharian kehidupannya, dan dia tidak menjawab orang kecuali dengan ayat Al-Quran. Ini padahal pembantunya Sayyidah Fatimah. Artinya betapa hidupnya ayat-ayat Allah di rumah Sayyidah Fatimah, sampai-sampai pembantu Sayyidah Fatimah itu hafal Al-Quran. Dan 20 tahun ketika beliau hidup pasca Sayyidah Fatimah, beliau tidak berbicara, tidak menjawab, tidak diajak bicara oleh siapapun kecuali dia jawab dengan Al-Quran. Dia mampu menjawab segala pertanyaan, percakapan sehari-hari dengan ayat Al-Quran. Ada contohnya, tapi kalau mau saya bawakan terlalu panjang. Bagaimana berbagai macam pertanyaan dijawab oleh Fiddah dengan ayat Al-Quran. Jadi Sayyidah Fiddah ini ketika dekat dengan Sayyidah Fatimah, dia punya kemampuan untuk apa? Untuk bercakap-cakap dengan semua orang, dan dia tidak menjawab kecuali ayat Al-Quran. Dan orang itu paham kira-kira apa yang akan menjadi jawaban dari Fiddah. Ini adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kaitannya beliau dengan Al-Quran. Yang kedua yang bisa aku cintai dari dunia adalah an-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Yang kedua yang bisa menghibur aku itu adalah memandang wajah Rasulullah, dan dia tidak katakan ayahku. Sosok ini aku agungkan, aku muliakan bukan lantaran dia adalah ayahku, enggak. Tapi lantaran dia adalah utusan Allah, Rasulullah, manusia pilihan Allah. An-nadharu ila wajhi Rasulillah. Jadi dari dunia ini yang bisa menghiburku ayat-ayat Allah dan utusan Allah. Karena itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra begitu dibisikkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bahwa ayahnya akan meninggal dunia, beliau alaihissalam menangis. Karena kalau ini meninggal, berarti aku tinggal dua hal yang bisa aku sukai dari dunia. Satu hal hilang. Tapi ketika dibisikkan yang kedua, bahwa engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku, tangisannya berubah menjadi tawa, menjadi senyuman. Betapa beliau adalah sosok yang telah bersih dari keterpautan pada dunia. Ketika dikabarkan bahwa dia adalah orang pertama yang akan menyusul ayahnya dalam kehidupan yang abadi, justru berita kematian yang segera ini membuat tangisannya menjadi senyuman. Az-Zahra alaihissalam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ini juga luar biasa juga. Jadi yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, memandang wajah Rasulullah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-infaku fi sabilillah. Dunia ini kenapa aku bisa cinta? Karena dunia ini setidaknya aku diizinkan oleh Allah untuk menginfakkannya. Al-infaku fi sabilillah. Kalau seandainya dunia tidak bisa aku infakkan, maka dunia tidak mempunyai kualitas untuk aku cintai. Ini kebalikan dari kebanyakan orang. Kalau orang kan berusaha untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia cinta dunia karena dunia ini bisa diinfakkan. Al-infaku fi sabilillah.
Karena itu dalam sejarah kita lihat ketika ada orang fakir yang datang ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan di rumah tidak ada apa-apa kecuali tikar yang dipakai tidurnya Hasan dan Hussein, dan kalau ini diangkat nanti mereka akan tidur di lantai di atas tanah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dengan penuh kebahagiaan dan penuh kesenangan dia ambil itu tikar tempat tidur kedua putra tercintanya dan dia berikan, jual ini, pakai uangnya untuk makan. Dengan senang hati beliau lakukan itu. Karena apa? Karena yang mampu membuat dia suka pada dunia ini hanya 3 hal. Baca Al-Quran, memandang wajah Rasulullah, dan karena dunia ini bisa aku infakkan. Itu yang membuat aku berbunga-bunga. Itu yang bisa membuat aku senang pada dunia. Wa illa, kalau harta dunia tidak bisa diinfakkan, maka dari harta tidak ada yang bisa aku cintai. Dan inilah keagungan Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Naam, ada banyak hal yang masih bisa kita bicarakan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kita kenang tentang beliau alaihissalam. Setidaknya di hari kita memperingati syahadah beliau, membuat kita semakin dekat, semakin akrab, semakin paham tentang keagungan putri Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, mudah-mudahan kecintaan kita ini akan mengantar kita pada sedikit banyak kita mencontoh keteladanan yang beliau berikan alaihissalam. A'zamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bisyahadati Zahra alaihissalam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية.